Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Fatimah Yusuf dari kelas 21A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah konsep dasar AUD, yaitu implementasi komponen pembelajaran di PAUD. Materi ini mengkaji tentang bagaimana implementasi setiap komponen yang dimulai dari rumusan bentuk setiap komponen. Komponen pembelajaran yang dikaji terdiri dari perumusan tujuan pembelajaran, B. Pengembangan materi pembelajaran, C. Penentuan metode, media sumber pembelajaran, D. Pengembangan penilaian. A. Perumusan tujuan pembelajaran. Berkaitan dengan pembelajaran, tujuan dapat diartikan sebagai perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Wegner mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau dikerjakan oleh peserta didik anak. Kifford mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Tujuan pembelajaran tidak berdiri sendiri. Tujuan ini merupakan rumusan konkret dari tujuan yang ada di lembaga pendidikan termasuk lembaga PAUD. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, identifikasi beberapa tujuan yaitu tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan mengacu kepada tujuan tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional dirumuskan tujuan lembaga. Berdasarkan tujuan ini ditetapkan tujuan pembelajaran secara sederhana, dikemukakan berkaitan antara tujuan pembelajaran dan tujuan-tujuan yang terdapat dalam lingkup pendidikan. Dalam gambar 3.2 dapat dilihat bahwa tujuan pembelajaran itu selain dirumuskan berdasarkan lembaga juga perlu mengacu kepada tujuan yang tertera dalam kurikulum yang saat ini dikenal dengan sebutan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selain itu, guru perlu memperhatikan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan guru disebut dengan indikator kompetensi karena dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum 2013 PAUD. Di sini dapat kita lihat bahwa gambar 3.2 merupakan kedudukan tujuan pembelajaran dengan tujuan lainnya. Dalam kurikulum 2013 terdapat 3 dimensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuan berhubungan dengan kemampuan berpikir atau kognitif, aspek sikap berhubungan dengan karakter, aspek keterampilan berhubungan dengan kinerja. Capaian pada tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 diharapkan sampai mencapai keterampilan tingkat tinggi atau biasa disebut HOTS, High Order Thinking Skill. HOTS merupakan teori yang sudah dikaji seiring dengan munculnya teori kognitif. Piaget dalam teori yang dikenal dengan teori kognitif telah mengenalkan bagaimana proses berpikir terjadi. Vygotsky memiliki pandangan tentang berpikir yang berbeda dengan Piaget mengemukakan teori berpikir kognitif berdasarkan budaya kultur. Salah satu teori kognitif yang dikemukakan berkaitan dengan teori konstruktivisme sosial. Dengan teori ini, Vygotsky menjelaskan bahwa berpikir terjadi dari pemikiran yang rendah atau bawah atau lower order thinking (LOT) sampai pemikiran tingkat tinggi HOT dengan melewati beberapa faktor. Vygotsky menekankan bahwa proses berpikir itu berkaitan dengan faktor budaya, kebiasaan, adat, dan konteks membangun pengetahuan seperti perhatian dan minat. Belum menjelaskan berpikir terjadi pada 3 ranah atau domain, yaitu pertama, domain kognitif, kedua, domain efektif, ketiga, domain psikomotorik. Konsep berpikir kemudian dikemukakan oleh Lauren Anderson, David Cotwall, DKK pada tahun 2001.
Urutan berpikir yang semula 5 tingkatan diubah menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama mengingat, kedua memahami, 3 mengaplikasikan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, dan 6 mencipta. Individu akan berpikir tentang suatu objek yang baru dikenal dimulai dari yang terendah, yaitu mengenali objek. Dalam proses berikutnya sesuai dengan perkembangan berpikir yang tertinggi. Keenam tingkatan dapat disajikan seperti pada gambar 3.3 berikut ini. Dapat kita lihat pada gambar 3.3 merupakan tangga hierarki berpikir domain kognitif Bloom. Pada gambar 3.3 dapat dilihat bahwa yang dimaksud HOT dalam pembahasan ini adalah 3 jenjang yang terbatas. Pengembangan HOT yang sifatnya aplikatif itulah yang menjadi HOTS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS meliputi keterampilan yang pertama berpikir kreatif, kedua berpikir kritis, 3 berpikir logis, 4 berpikir metakognitif, 5 berpikir reflektif, 6 berpikir sintesis, 7 kemampuan menyelesaikan masalah, 8 kemampuan membuat keputusan, 9 analisis kompleks, dan 10 analisis sistem. Secara umum, berpikir diartikan sebagai upaya memahami sesuatu atau realitas untuk sampai pada kesimpulan. Tertentu. Ada yang menentukan bahwa berpikir sebagai suatu usaha dan upaya untuk memahami fakta atau realitas empiris. Usaha dan upaya yang terjadi atau dilakukan itu sebagai LOT atau HOT berdasarkan konsep Bloom yang direvisi. HOT berkaitan dengan kemampuan kognitif, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Adapun HOT berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan permasalahan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Selanjutnya, B. Perkembangan materi pembelajaran. B. Perkembangan materi pembelajaran. Komponen pembelajaran yang berikutnya perlu dirumuskan. Yang perlu dirumuskan adalah materi atau muatan belajar. Materi atau muatan belajar ini erat dikaitkan dengan indikator yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran AUD diformulasi dalam bentuk tema. Jingmen menyatakan bahwa tema itu pokok-pokok pikiran atau gagasan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pendapat ini menunjukkan bahwa tema berisi sesuatu yang dapat dideskripsi. Deskripsi inilah yang menjadi materi belajar. Guru PAUD perlu memahami materi atau muatan belajar yang berasal konten belajar yang terdiri dari bahasa, matematika, sains, sosial, seni, dan musik, serta agama untuk PAUD. Belajar bahasa dilakukan melalui kegiatan bermain yang berkenaan dengan fonologi atau sistem bunyi, morfologi atau aturan penggunaan kata, sintaksis atau tata bahasa, semantik atau arti makna kata, pragmatik atau penggunaan kalimat dengan tepat. Tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa adalah mengembangkan kemampuan mendengar, berbicara atau bercakap-cakap, persiapan menulis, dan persiapan membaca. Belajar seni berkaitan dengan materi garis, warna, tekstur, bentuk form, bentuk shape. Belajar seni bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kesadaran estetika, perasaan, dan imajinasi. Selanjutnya, belajar musik. Belajar musik meliputi komponen gerak musik, mendengarkan, dan bernyanyi. Belajar matematika adalah melakukan kegiatan bermain yang berhubungan dengan geometri, pengukuran yang meliputi perbandingan serta peluang dan grafik, serta angka dan perhitungan. Belajar matematika dilakukan dengan menggunakan prinsip pengalaman langsung, berinteraksi dengan sesama, penggunaan bahasa, dan refleksi. Belajar sains adalah proses alami bagi anak-anak yang dilakukan secara konstan dengan menyelidiki, mempertahankan, mempertanyakan, meragukan mengapa atau mengapa tidak atau bukan, mengamati, menyentuh, dan menguji. Belajar sains bertujuan untuk mengembangkan kemampuan observasi, klarifikasi,
penggunaan manipulasi material, komunikasi, mencatat dan mengorganisasi data, memprediksi, menyimpulkan, menduga, meneliti, menyelidiki, memecahkan masalah, atau membuat keputusan. Belajar sains berkaitan dengan kegiatan bermain yang membangun pemahaman konsep tumbuhan, hewan, dan kehidupan manusia. Belajar sosial bertujuan membantu anak untuk mengembangkan kemampuan yang berkenan dengan pengetahuan tentang sejarah, konsep geografi, budaya dan konsep ekonomi, sikap dan nilai yang berkenan kehidupan manusia, termasuk pembentukan konsep diri positif, serta keterampilan sebagai anggota masyarakat seperti berhubungan dengan orang lain, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi. C. Penentuan metode, media, dan sumber pembelajaran. Metode secara harfiah diartikan dengan cara yang teratur dan berpikir secara baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Metode pembelajaran adalah cara membantu anak mencapai tujuan, indikator kompetensi, seperti memberikan contoh dan memberikan pelatihan dengan menggunakan isi atau materi pembelajaran kepada anak atau siswa agar memperoleh sejumlah pengetahuan, mengembangkan sikap untuk mengembangkan keterampilan. Berdasarkan batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk membantu anak mencapai tujuan pembelajaran. Metode memuat orientasi aktivitas latihan serta umpan balik yang diperlakukan atau teknik penyampaian bahan ajar sesuai dengan karakteristik masing-masing bahan ajar. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sangat penting artinya. Terdapat banyak metode pembelajaran. Lewis dan Wall mengungkapkan bahwa terdapat 150 metode dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, tanya jawab, ceramah, bercerita, bermain peran, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan penggunaan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh teknik atau taktik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis digelar saat pembelajaran berlangsung. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara guru mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Berikut ini dikemukakan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bagi AUD. Yang pertama, bercakap-cakap. Menurut Hildebrand, mempunyai arti saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara visual. Gordon Brown menyatakan bahwa bercakap-cakap dapat pula diartikan sebagai dialog atau sebagai perwujudan bahasa reseptif dan ekspresif dalam satu situasi. Perwujudan bahasa tanya jawab merupakan keterampilan yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan tertentu kepada anak. Keterampilan ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak. 3. Bercerita, storytelling dan story reading. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bercerita juga bisa menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pengetahuan sains, matematika, dan sosial. Seorang pendongeng yang baik akan menjadikan cerita sebagai sesuatu yang menarik dan hidup. Empat, demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang efektif untuk membantu anak mencari jawaban atas pertanyaannya, seperti bagaimana caranya, apa bahannya, cara mana yang paling sesuai, apa benar atau tidak. Dengan demonstrasi sebagai metode mengajar, diharapkan guru atau anak memperhatikan suatu proses. 5. Proyek. Proyek bisa dikategorikan sebagai metode dan bisa pula sebagai
sebagai pendekatan. 6. Karya wisata. Hilderbrand menyatakan bahwa karya wisata bagi anak PAUD berarti memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi, atau mengkaji segala sesuatu secara langsung. 7. Field trip lapangan. Kunjungan lapangan. Hampir sama dan bahkan beberapa orang menyatakan sama dengan karya wisata. Baiklah, selanjutnya pengembangan penilaian. Pengembangan penilaian. Komponen utama pembelajaran yang keempat adalah penilaian. Secara sederhana, penilaian ini dapat dinyatakan sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data capaian perkembangan selama mengikuti kegiatan belajar. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dan instrumen tertentu sesuai dengan karakteristik data capaian perkembangan yang ingin diketahui. Dalam konteks pembelajaran, data yang ingin diketahui adalah data dalam rumusan tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dicapai anak atau belum, anak manakah yang mencapai tujuan, seberapa besar tujuan itu ingin dicapai, dan anak mana yang belum mencapai. Data ini diperlukan untuk membantu anak dalam kegiatan belajar berikutnya dan mencapai tujuan yang lebih maksimal lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.